Ya, ini adalah Realme GT2 Pro, smartphone flagship paling premium dari Realme saat video ini dibuat. Tidak hanya itu aja, GT2 Pro ini sekaligus menjadi smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 1 paling murah hingga akhir Maret 2022 di Indonesia. Bahkan kemungkinan besar smartphone ini akan tetap menjadi salah satu smartphone super kencang terjangkau yang selalu layak dipertimbangkan hingga akhir tahun 2022. Jadi jelas ini adalah smartphone yang menurut kami unik dan sangat-sangat menarik. Oke, mari kita langsung aja review si flagship kelas terjangkau dari Realme ini. Oke, kata terjangkau bukan berarti harganya 3 juta atau pasti kalian bisa beli, bukan. Tapi ini maksudnya, ini adalah smartphone kelas flagship dengan harga yang lebih rendah dibandingkan flagship pada umumnya gitu ya. Nah, selain flagship paling premium mereka saat ini, Realme juga menyebutkan bahwa Realme GT2 Pro ini adalah sebagai smartphone yang environmentally friendly. Itu disebabkan karena penggunaan bahan biopolimer untuk bodi belakang dari smartphone ini untuk varian warna yang satu ini ya. Berdasarkan klaim dari Realme, ini adalah pertama kalinya bahan biopolimer berstandar ISCC digunakan di smartphone. Nah, ISCC atau ISCC ini adalah sistem sertifikasi untuk penggunaan bahan ramah lingkungan yang mudah diperbaharui. Bahan ini diklaim ramah lingkungan karena dalam proses produksinya karbon yang dihasilkannya 35,5% lebih rendah dibandingkan yang biasanya. Ya, ini adalah smartphone yang ramah lingkungan. Oke, mari kita lihat paket penjualannya. Kemasan paket penjualan dari si Realme GT2 Pro ini berwarna dasar putih dan juga diklaim ramah lingkungan karena kandungan plastiknya sangat sedikit. Sementara cetakan di kemasan tersebut sudah pakai soy ink yang juga lebih ramah lingkungan dan mudah diperbaharui. Isi paket penjualannya adalah unit Realme GT2 Pro-nya, kemudian 65 watt super dart charge, lalu ada kabel USB Type-C, case ada di situ juga, screen protector sudah terpasang, SIM tray ejector, dan paket dokumen. Ya, untungnya walaupun mengedepankan ramah lingkungan, Realme masih tetap paket penjualannya itu lengkap ya. Charger masih ada. Oke, beralih ke sisi desainnya. Realme Design Studio itu bekerjasama dengan Naoto Fukusawa, industri designer yang sebelumnya udah pernah terlibat di desain Realme GT Master Edition yang keren itu. Nah, mereka mengkreasikan Paper Tech Master Design. Bodi belakang dari biopolimer ini diproses dengan sedemikian rupa menggunakan laser engraving untuk menghasilkan tekstur menyerupai kertas. Tapi kenapa harus seperti kertas? Karena salah satu bahan dasar biopolimer untuk bodi belakangnya ini adalah paper pulp atau bubur kertas. Bahan tersebut katanya mudah diperbaharui karena kemungkinan besar awalnya itu dari bahan dasar daur ulang ya. Jadi saat dipegang, bodi si Realme GT2 Pro ini akan menghasilkan feel yang lebih seperti kita pegang kertas ketimbang kita megang plastik. Tapi tentunya yang satu ini tersedia di varian warna putih atau white yang kami pakai untuk pengujian. Selain warna ini di Indonesia juga ada warna steel black, tapi yang ini nggak pakai Paper Tech Master Design. Nah, dari segi dimensinya, smartphone ini memiliki tinggi 163,2 mm, lebar 74,7 mm dengan ketebalan 8,18 mm. Sementara bobotnya sekitar 189 gram untuk yang warnanya paper white. Untuk yang hitam itu 199 gram. Frame smartphone ini menggunakan bahan metal, sementara untuk sisi depannya pakai Gorilla Glass Victus. Jadi overall GT2 Pro ini memang terasa tipis, terutama berkat sisi kanan kiri bodinya yang desainnya menipis ya, nggak ngotak-ngotak ya, jadi dia menipis, lebih enak megangnya. Dan karena kami menguji versi putih, jadi memang flagship ini terasa ringan karena lumayan jauh di bawah 200 gram. Oke, sekarang kita lihat sisi kanannya ada tombol power, di atas ada mikrofon, di sebelah kiri ada tombol volume up and down. Di sisi bawah ada SIM tray, ini isinya untuk 2 nano SIM ya. Tapi sayangnya emang nggak ada slot micro SD di sini. Kemudian ada mikrofon, lalu ada USB Type-C dan speaker di sini. Kalau dilihat di sekeliling bodi Realme GT2 Pro ini terlihat memang banyak tab plastik di frame-nya ya. Ini kan biasanya untuk tempat antena. Realme memang menyebutkan kalau smartphone ini dilengkapi dengan antena array matrix system dengan 12 antena di sekeliling bodinya. Ini diklaim akan membantu sinyal seluler termasuk 4G dan 5G serta Wi-Fi itu bisa ditangkap dengan lebih baik di penggunaan baik posisi vertikal maupun horizontal. Beralih ke sisi depan, kita lihat ini adalah layar 2K Super Reality Display.
6,7 inci Flat AMOLED dengan LTPO 2.0 ya. Resolusinya QHD+ atau 3216 x 1440 pixel ya. Bisa dirubah juga kalau mau jadi Full HD+. Refresh rate-nya diklaim bisa 1 sampai 120 Hz. Saat kami coba diamkan di home screen pada browser Chrome ya, di menu setting dan di beberapa tempat lain kami sempat menemui keterangan bahwa refresh rate layar bisa turun sampai ke 5 Hz. Sementara untuk YouTube saat tonton video 30 fps, memang informasi refresh rate-nya itu menunjukkan angka 30 Hz. Jadi refresh rate layar memang bisa turun di kondisi yang memang tidak membutuhkan refresh rate tinggi. Nah, lalu untuk touch sampling rate-nya ini mencapai 1000 Hz instant touch sampling. Ini ya sadis ya, mau main game dengan ini harusnya bisa. Color depth-nya 1,07 miliar warna atau 10 bit. Peak brightness dari layarnya ini adalah 1400 nits. Secara standar, tipikal maksimum brightness-nya itu ada di kisaran 500 nit berdasarkan pengukuran kami. Layar ini pun disebut memiliki 10.240 level automatic adjustment. Nah, untuk color gamut di mode vivid kita lihat dia sudah mendekati 100% DCI P3 atau tepatnya 97,2% DCI P3. Untuk mode natural dia masih 97,3% sRGB tapi sudah di 70,8% DCI P3. Selebihnya untuk di mode Pro baik Cinematic maupun Brilliant sama-sama kita lihat bahwa dia sudah mendekati 100% DCI P3. Untuk color akurasinya GNCD-nya sudah berkisar 0,5. Ini menunjukkan bahwa layar ini memiliki akurasi warna yang baik. Ya, layar di Realme GT2 Pro ini punya bezel yang terbilang tipis di keempat sisinya ya. Bezel bawah layar itu sedikit lebih tebal dari bezel atas, tapi memang hanya sedikit aja bedanya. Jadi rasanya sih nggak merusak penampilan smartphone secara keseluruhan. Lagi pula ingat harga. Ya, dia juga menggunakan ultra fast in-display fingerprint sensor. Ini bisa juga untuk heart rate monitor ya. Wow, keren banget ini. Earpiece-nya ada di bezel atas layar. Ini berfungsi juga sebagai speaker dari smartphone. Ya, smartphone ini punya dual speaker yang lumayan mantap. Mereka menyebut sebagai super linear dual speakers dan speaker ini dibekali dengan sertifikasi Dolby Atmos dan Hi-Res audio. Kamera selfie-nya ini 32 megapiksel f2.4, field of view-nya 81 derajat. Sayangnya video recording dari selfie ini saat kami menguji baru mencapai 1080p 30 fps. Kami nggak tahu apakah ini akan ditingkatkan nantinya, tapi semoga bisa ditingkatkan ya. Untuk fitur, dia ada portrait bokeh, ada HDR, face recognition, super nightscape, portrait distortion correction, dan banyak lagi yang lainnya. Di sisi belakang, di area atas kanan, di samping kamera, kita lihat ada logo Realme dengan tanda tangan dari desainer smartphone ini ya. Triple kameranya ini menggunakan 50 plus 50 megapiksel primary camera system. 50 megapiksel primary camera pakai Sony IMX766 f1.8 6P lens OIS. Autofocus, field of view-nya sudah 85 derajat. Lalu yang satunya lagi menggunakan 50 megapiksel lagi, tapi ini pakai ultra wide angle camera f2.2, 6P lens lagi, field of view-nya 150 derajat. Ini sangat luas sekali. Ini fixed focus ya, bukan autofocus karena ini memang udah lebar banget ya. Menurut Realme, ini bahkan pertama kalinya field of view seluas ini ada di smartphone versi retail. Nah, kemudian dia juga punya micro lens camera 2.0, 20 kali dan 40 kali magnification, dan video recordingnya bisa di 720p. Iya, ini adalah sebuah mikroskop. Saya nggak tahu perlu atau enggak, tapi ini sesuatu yang keren aja ketimbang makro biasa ya. Nah, kemudian juga punya dual flash. Keduanya akan menyala bersamaan saat kita menggunakan micro lens kameranya ya. Posisi dual flash ini membuat kita harus sedikit mengangkat smartphone saat menggunakan micro lens kamera agar cahaya dari lampu itu bisa membantu saat kameranya digunakan. Ini agak beda dengan yang kita temukan di Find X3 Pro ya, yang dia pakai ring light, tapi sudah cukup oke. Lalu untuk video recording ini sampai dengan 8K 24 fps untuk kamera utamanya ya, dan tentunya bisa 4K 60. Untuk slow motion bisa 720p 960 fps. Sementara itu fitur-fitur kameranya ini, kamera belakangnya ini luar biasa banyak. Bisa dicek ini luar biasa banyak ya. Sepintas setup sistem kamera utama di smartphone yang satu ini mirip banget dengan tetangganya yang Find X3 Pro ya. Salah satu flagship tahun lalu yang emang keren banget. Nah, lalu kemampuannya apakah mirip? Oke, nanti kita tes. Kita lanjut dulu ke SoC-nya. Udah dibahas tadi bahwa ini pakai Snapdragon 8 Gen 1. Untuk RAM 12GB, storage 256GB.
Saat pertama kali dinyalakan, storage sudah terpakai sekitar 26 GB ya. Smartphone ini tidak mendukung penggunaan micro SD, tapi storage internalnya udah gede, harusnya udah cukup besar lah, 256. Ada fitur juga RAM expansion namanya, tapi mengingat RAM-nya udah 12 GB dan storage-nya udah nggak bisa di-expand, udahlah ini nggak usah dipakai, manfaatkan RAM 12 GB-nya aja. Untuk sistem pendingin dia pakai 9 layer dengan stainless steel vapor cooling system Max. Ukurannya besar dan harusnya membuat panas bisa disebarkan lebih merata ke area yang relatif luas. Lalu untuk baterai, ya menarik. Tipis, ringan, tapi baterainya sudah 5000 mAh. Chargingnya 65 watt super dart, dijanjikan bisa ngisi ulang baterai sampai penuh hanya dalam 33 menit. Nanti kita cek ya. Untuk sensor-sensor, accelerometer, gyro, magnetometer, proximity sensor, light sensor, dan lain-lain lengkap di sini, ala flagship banget. Sementara untuk konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G tentunya udah bisa semua dan aktif semua buat Indonesia. Wi-Fi tentunya udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya juga udah 5.2 dan dia menggunakan 360 degrees NFC. Ini area dan jarak deteksi NFC di smartphone ini relatif lebih luas dibandingkan dengan kebanyakan smartphone. Kami coba sih memang nggak harus nempel-nempel amat dan lebih gampang nemunya memang ya, nggak perlu terlalu banyak nyari-nyari ngepas-ngepasin. Kemudian dia memiliki USB OTG tentunya. Sayangnya smartphone ini masih belum bisa mendukung display output dari USB Type-C-nya. Setidaknya saat kami mengujinya dia belum bisa. Untuk sistem keamanan, dia punya fingerprint dan face recognition. Untuk OS, dia pakai Realme UI berbasis Android 12. Ya, asik ya, langsung 12 ya. Tentunya layarnya mendukung always on display dengan opsi untuk selalu tampil, atau hanya selalu tampil di jam tertentu saja, atau bisa juga hanya tampil sebentar aja. Jadi bisa dipilih. Smartphone ini juga menawarkan Edge Lighting untuk mengganti notification light ya. Lalu ada GT Mode 3.0. Ini diklaim bisa memberikan performa yang lebih baik, tapi memang smartphone-nya akan sedikit anget dan lebih boros daya. Oke, bicara soal performance, mari kita langsung benchmark aja. Pertama kita pakai Antutu 8. Tanpa kipas kita dapat 788 ribuan. Dengan fan grip atau kipas tambahan kita dapat 816 ribuan. Beralih ke Antutu 9.012. Tanpa kipas 837 ribuan dan dengan kipas kita dapat 949 ribuan. Kami juga mencoba meningkatkan smartphone ini dengan fan grip yang memiliki peltier untuk sisi belakang, ditambah kipas yang diarahkan ke layar. Hasilnya kita bisa mendapatkan Antutu 9012 di 1.009.000-an. Sementara untuk menggunakan Antutu 930 dengan konfigurasi yang sama, kita bisa mendapatkan skor 1.016.000-an. Nah, kalau pakai GT Mode kita sempat nyobain ya, hasilnya tanpa fan grip kita mendapatkan peningkatan sekitar 5,2%. Sementara kalau kita pakai fan grip nyaris nggak beda ya, perbedaan cuma sekitar 0,8%. Kemudian untuk Geekbench 5 single core 1249 dengan multicore di 3527 ini tergolong kencang bahkan untuk Snapdragon 8 Gen 1. Untuk CPU throttling test tanpa kipas performanya turun ke 79% setelah tes 30 menit. Tapi ini menarik karena turunnya pelan-pelan dan sangat terjaga. Sementara kalau kita pakai kipas dia hanya turun ke 89%. Lebih mantep lagi. Ini pengujian setengah jam loh. Lalu beralih ke Trimax Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 ya. Skor grafiknya adalah 19.212. Lalu Trimax Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score-nya di 9.419 dengan lowest score di 6.106. Berarti stability-nya hanya di 64,8%. Tapi kalau kita pakai fan grip, base score-nya di 9.555 dengan lowest score di 8.840. Berarti stability-nya ada di 92,5%. Tinggi juga ya kalau kita pakai kipas ya. Lalu di GFX Bench T-Rex Offscreen, kita lihat bahwa skornya adalah 427 fps. Manhattan Offscreen 165 fps dan Carchase 1080p Offscreen di 94 fps. Nah, kita masuk ke gaming PUBG Mobile. Settingnya sampai HDR Extreme udah kebuka di sini ya. Pada saat kami coba main game ini di setting HDR Extreme 3 kali berturut-turut dengan durasi kurang lebih 30 menit, game itu bisa berjalan di 60 fps konsisten, tidak terasa ada frame drop sama sekali. Sementara untuk suhu bodi smartphone, suhu tertinggi tercatat di kisaran 39 derajat Celcius di frame bodi bagian atas dan sekitar 38 derajat Celcius di bagian atas layar. Di sisi belakang suhunya juga ada di
kisaran 38 derajat Celcius di area dekat modul kamera. Lalu beralih ke Mobile Legends dengan setting Ultra, HD on, Shadow on dengan frame rate di high, kami mendapatkan frame rate stabil di 60 fps. Bahkan sampai kami memainkan 3 kali berturut-turut, kami masih tetap mendapatkan frame rate yang stabil di kisaran 60 fps. Jadi sama sekali nggak ada masalah untuk game yang satu ini. 60 fps dilibas dengan kualitas yang oke banget. Subway Surfers, nah ini sayang banget ya, kita nggak bisa dapat frame rate di atas 60 fps di game yang satu ini. Harusnya ini enak loh jalan di 100-an fps ya. Sayangnya belum bisa dihidupkan. Bahkan mengaktifkan GT mode pun nggak ada efek di sini. Hal yang sama juga terjadi di Temple Run 2. Ya, nggak bisa tembus dari 60 fps dan layar tetap bertahan di 60 Hz aja. Lalu kita beralih ke Modern Warship. Kembali lagi, game yang sering bisa kita jalankan sampai 120 Hz ini cuma jalan di 60 Hz aja layarnya. Menggunakan setting Ultra, kami dapetin frame rate di kisaran 60 fps di awal, tapi turun ke 48 sampai 55 fps saat battle-nya mulai. Saat battle-nya rame, frame bisa turun sampai 35 sampai 45 fps, bahkan sekali bisa turun di kisaran 30 fps. Anehnya, saat mencoba menurunkan setting ke high, hal serupa tetap terjadi. Frame rate yang stabil ini agak susah kami dapatkan. Bahkan saat menggunakan fan grip dan GT mode, penurunan frame rate tetap terjadi. Kemungkinan besar game ini memang belum dioptimalkan untuk SoC Snapdragon 8 Gen 1 yang memang masih terbilang baru. Mengingat di beberapa SoC kelas premium dari 1-2 tahun yang lalu kita bisa dapat frame rate yang relatif stabil di atas ini dengan setting yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact ya. Kita mulai dengan testing di highest 60 fps tanpa kipas. Di sini kita mendapatkan frame rate 40 sampai 50 fps, bahkan bisa 40 sampai 55 fps saat mainkan game ini sampai sekitar 20 ke 30 menitan ya. Saat battle bisa terjadi penurunan ke 35 sampai 42 fps, tapi hanya di akhir-akhir battle yang cukup panjang aja. Frame drop itu sangat jarang terjadi. Nah, setelah sekitar 20 menitan, suhu smartphone bisa mencapai 46 derajat di titik terpanas, yaitu di frame atas smartphone. Di layar, area paling panas ada di tengah atas layar dengan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Menarik ya, kami melihat penyebaran panas yang memang cukup luas. Area tengah layar pun suhunya mencapai 41 derajat Celcius dan area bawah itu mencapai 38 derajat Celcius. Sementara di belakang, suhu di area terpanas mencapai 45 derajat Celcius juga di dekat modul kamera. Area tengah bisa mencapai 40 derajat Celcius. Ini seharusnya menunjukkan kalau panas memang disebarkan dengan baik sekali oleh sistem pendingin dari smartphone ini, sesuai dengan klaimnya Realme. Namun tetap aja terbilang cukup tinggi ini suhunya ya. Tentunya terlalu jauh dari 40 derajat Celcius, tangan kami merasa kurang nyaman setelah memainkan game ini sekitar 15 menitan. Saat menggunakan fan grip, frame rate bisa dipertahankan lebih banyak di kisaran 40 sampai 50 fps, bahkan sering bertahan di atas 45 fps. Selama sekitar 20 menit, frame rate jarang sekali turun sampai di bawah 40 fps dan game terasa relatif lebih nyaman dimainkan. Rasa nyaman itu ternyata bukan cuma karena frame rate yang relatif stabil, tapi juga karena suhu di layar relatif turun ya, ke 40 derajat Celcius aja nih. Cuma relatif hangat aja, jadi nggak terasa panas yang mengganggu. Suhu di frame atas juga kisarannya di 40 derajat Celcius aja. Kemudian kami coba mengaktifkan GT mode, tetap aja dengan fan grip terpasang dan dinyalakan ya. Frame rate yang kami dapatkan ternyata mirip dengan saat kami hanya menggunakan fan grip tanpa menghidupkan GT mode. Frame rate lebih tinggi dan stabil seperti yang didapatkan saat mengaktifkan GT mode di Realme GT series yang pernah kami uji sebelumnya itu tidak diperoleh di sini. Jadi tanpa menghidupkan aja udah dapat ya. Tapi mungkin saja ini masih bisa dioptimalkan lagi oleh Realme karena ya mungkin lagi-lagi Snapdragon 8 Gen 1 ini masih baru banget ya. Oh ya, sebagai catatan, ada opsi performance mode yang bisa diakses dari menu yang muncul saat menjalankan game. Saat pengujian ini kami jalankan semua dengan mode balance. Kenapa pakai balance? Karena saat kami mencoba mengganti mode ke game mode, peningkatan performanya hampir tidak terasa. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya jangan di sini. Yuk, kita keluar. Ya, ini adalah kamera selfie-nya Realme GT2 Pro. Ya, tapi ini saya pasang dalam mode stabilizer tidak dihidupkan. Mikrofon semua, bawaannya dia sendiri tidak ada tambahan. Jadi coba kita bawa jalan, kita dengerin suaranya kurang lebih seperti gimana. Ya, kalau kita jalan ya jadinya kayak gini ya. Apakah goyang-goyangnya mengganggu? Stabilizer ekstra nggak dihidupkan. Coba kita lihat dulu kalau kita backlight. Ya, backlightnya seperti ini kurang lebih. Coba kita jalan lagi. Ya, ini kalau stabilizernya nggak dihidupkan saat setting kamera selfie. Oke, kalau kamera selfie-nya tidak dihidupkan image stabilizernya, dia memang jadi sedikit lebih luas ya. Coba saya sekarang hidupkan image stabilizernya.
Nah, dalam posisi yang sama kelihatan lebih tight crop. Saya harus dorong sedikit lebih jauh. Jadi mungkin juga audio jadi kurang begitu kedengeran. Tapi atau gimana? Kalian dengar? Cukup baik? Cukup rapi? Ya udah. Kalau gitu kita pakai yang ada image stabilizer-nya. Sekarang kita coba jalan. Nah, kurang lebih kayak gini nih kalau jalan. Sip. Sekarang saya jalan terus aja. Gimana hasilnya? Lumayan? Lebih stabil ya? Oke, ini kamera utamanya dari Realme GT2 Pro. Kalau dibawa jalan kurang lebih seperti ini jalannya ya. Tentunya ini kamera autofocus, untuk video juga tetap autofocus. Mari kita lihat dia bisa fokus atau tidak. Oke, mantap fokusnya ya. Mantap bener nih. Oke, kita sekarang pakai kamera ultra wide-nya. Yang ini non autofocus ya, tapi perekaman video tetap bisa jalan dengan oke. Ya, kita bisa lihat lebih stabil nggak nih? Lebih mantep ya, walaupun memang tidak ada autofokusnya, tapi kualitasnya emang tinggi. Nah, dalam mode perekaman video kita juga bisa bikin efek blur bokeh hanya dengan satu kamera selfie-nya aja. Ya, ini bokeh dan bisa di style aperture-nya ya. Nah, lihat, lumayan oke ya, lumayan rapi ya. Lumayan rapi nggak? Ya, rapi nih. Bahkan kalau saya jalan pun bisa. Tuh, rapi, lebih natural nih, natural daripada yang sebelum-sebelumnya. Keren. Nah, kalau lihat autofocus, ini lumayan sigap ya, cepat ya. Tuh, mau digeser-geser autofocus tetap bisa ngunci terus. Dan sekarang kalau saya misalnya mau ganti aperture-nya nih, nah ini saya mau ganti nih. Nah, 8 berarti belakang lebih tajam atau sampai ke 0,9 di mana belakang lebih blur. Ini semua di mode video. Tapi kalau 0,95 masih kurang mantep ya. Masih kelihatan ada bekas-bekasnya di pinggir-pinggir rambut. Kalau di 4 atau 5,6 terlihat lebih profesional aja nih. Saya akan mungkin pilih sekitar 4 ya. Akan lebih mantap, bisa terlihat di daerah sininya rapih gitu. Bokehnya rapih, nggak usah terlalu berlebihan, lebih natural aja. Seperti biasa, di sini juga ada dual view video, dimana kalau di dual view video ini ya bisa gini, bisa kelihatan saya dari kotak atas ini, saya bisa geser-geser, saya mau di sebelah mana, tuh saya bisa pindah-pindah sambil video utamanya mungkin melihat ini gitu. Jadi membahas, misal saya membahas, wah daunnya merah gitu. Ya, ini bisa berguna sekali untuk video-video yang lagi nunjukin lokasi, tempat, tapi tanpa menghilangkan muka kita sendiri. Lumayan ya, buat para konten kreator, nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Sekali tembak langsung beres. Oke, sekarang mari kita coba mikroskopnya. Ini cuman kain biasa aja, warna merah ya. Kita pindah ke mode mikroskop. Disuruh mendekat katanya. Coba kita mendekat, apa yang terlihat? Wow, itu yang terlihat. Terus difoto. Ya. Masih bisa lebih dekat lagi. Tuh. Terus kita foto. Ya, ini adalah mode movie di mana settingan bisa diubah-ubah pada saat kita ngerekam video. Kita lihat sebelah kiri dulu ya. Ini ada pilihan untuk bikin kestabilan jadi ekstra. Jadi bisa dilihat di sini stabilisasi jadi emang agak ekstra kalau saya panning gitu. Mendingan ya. Kemudian itu juga ada lock. Nah, di sini kontras akan turun sekali, jadi warna nanti bisa diatur belakangan kalau dari lock ini ya. Ini biasanya dipakai sama profesional nih. Kami sih jarang pakai, enak yang langsung mateng aja seperti ini warnanya. Lalu tentunya ada pilihan untuk HDR di sini yang bisa diaktifkan juga. Nah, beralih ke sebelah kanan, di sini kita lihat bahwa kita bisa pilih ISO-nya mau di setel sampai berapa, kita bisa pilih sampai 6400. Kemudian kita bisa reset, lalu kita bisa pilih juga speednya mau berapa sampai 1/30 paling lambat karena ini adalah mode video. Di bawah kita bisa ada histogramnya juga. Jadi kalau kita geser-geser tuh histogram akan berubah-berubah tuh ya, grafik di bawah tuh akan berubah-berubah. Kita lihat kalau misalnya, dan ini histogram bisa ngarahin warna ya. Jadi kalau warna lebih, lihat itu grafik warna merahnya naik. Nanti kalau bisa seter di tempat yang abu-abu tuh grafik warnanya hilang, jadi lebih arah netral gitu ya. Ini bisa membantu sekali untuk perekaman video secara lebih profesional ya, kurang lebih ya. Oke, keren juga nih mode. Satu kelemahan dari mode ini adalah aspek rasionya terkunci di full screen seperti ini ya. Nggak bisa 16:9. Kita harus crop belakangan. Oke, sekarang udah malam dan mari kita coba
tes kalau kondisinya gelap, kira-kira jadinya seperti apa. Tapi saya pindah ke tempat yang gelapan dulu ya. Oke, kita udah pindah ke tempat yang gelap. Sekarang coba kita langsung coba pakai kamera utamanya. Kalau selfie-nya ya kurang lebih kayak gini lah. Oke, ini rekaman dengan kamera utamanya. Ternyata masih lumayan ya. Cukup terang juga ya. Walaupun kami pernah dibilang mendingan pakai AI-nya, tapi kita coba dulu tanpa AI. Iya, sayangnya di sini sudah gelap. Jadi kurang mantap ya kalau kayak gini ya. Nah, sekarang masih kamera utama tapi pakai AI highlight-nya dihidupkan. Oke, kita coba tempat yang tadi lagi. Dan wow, kelihatan ya, ini masih lebih terang sekarang ya. Luar biasa, masih sedikit lebih terang. Dan ini masih kelihatan sekarang. Jadi memang kalau udah malam mendingan pakai AI-nya dihidupkan. Sedikit lebih terang, lebih keangkat. Masih ada bentukannya lah, nggak gelap total. Sayangnya kalau pakai ultra wide, AI-nya nggak bisa dihidupkan. Kalau AI-nya dihidupkan langsung balik ke kamera utama. Jadi ya hasilnya seperti ini ya. Kalau gelap-gelap ya gelap banget jadinya. Gelap kayak gitu. Beda banget ya sama yang tadi ya. Jadi kalau lagi gelap pakai kamera utamanya dan hidupkan AI-nya. Oke, sekarang coba kalau kita mau buat foto ya. Pertama-tama kita pindah dulu dari mode video nih ya. Sekarang kita pindah ke mode foto. Kelihatan di mode foto dia langsung sedikit lebih terang di sini. Kalau ultrawide gimana? Tetap gelap ya. Jadi kalau gelap memang enakan foto video pakai kamera utamanya aja. Nah, sekarang dia udah fokus. Lalu kita jepret, kita bisa lihat bahwa dia udah kasih mode portrait di situ. Jepret, tunggu sebentar. Lalu kita lihat hasil fotonya. Nah, hasil fotonya terang ya. Mantap, hasil fotonya terang seperti ini. Oke, gimana kameranya? Keren ya. Nah, kalau dirasakan butuh untuk pengendalian manual untuk foto, itu tersedia juga mode expert. Kecepatan terendahnya adalah 32 detik, ISO tertingginya 6400. Realme GT2 Pro ini unik karena lebih fokus ke kamera ultra wide ya sebenarnya ya. Dia bahkan tidak menyediakan kamera tele sama sekali di sini. 2 kali pun tidak ada. Nah, ini contoh setting dari wide atau normal. Ini setting kalau pakai ultra wide dan ini setting kalau pakai yang super lebar di 150 derajat. Dan ini adalah opsi untuk 150 derajat fisheye. Menurut kami sih 150 derajat non fisheye akan lebih berguna, tapi tetap aja untuk hal-hal tertentu aja ya. Wide dan ultra wide-nya akan tetap lebih berguna karena lebih nyaman aja bentukannya untuk keseharian. Secara keseluruhan untuk foto-foto kami rasa Realme GT2 Pro ini udah sangat baik, terutama saat menggunakan kamera utamanya ya. Secara keseluruhan kamera GT2 Pro ini udah sangat mumpuni lah untuk kebutuhan masa kini. Kemampuannya di kondisi gelap juga udah keren banget. Fitur-fiturnya pun udah lengkap banget. Yang kami sayangkan adalah kualitas video kamera selfie-nya yang kurang mantep nih. Dan saat stabilizer dihidupkan terkadang suara dan gambar jadi nggak sinkron. Ini mirip dengan Realme 9 series. Semoga ada update ya untuk ini. Akan tetapi kalau menilai dari kamera belakangnya, kami merasa bahwa GT2 Pro ini pantas dikategorikan sebagai sebuah flagship. Oke, mari kita lanjut ke tes baterainya. Sebagai catatan, pengujian dilakukan dengan setting refresh rate di auto ya. Nah, local video playback 1080p itu menghabiskan waktu 18 jam 13 menit. Ini hasil yang tergolong cukup baik walaupun bukan luar biasa. Tapi mengingat bahwa ini adalah smartphone yang kenceng banget dan layarnya besar juga, jadi hasilnya sih oke ya. Sebagai catatan, saat video playback, refresh rate layar itu otomatis akan turun ke 30 Hz. Kemudian, streaming YouTube 1080p 30 non-HDR selama 30 menit. Baterainya berkurang hanya 2% dalam setengah jam. Lalu TikTokan selama 30 menit, baterainya lagi-lagi berkurang cuma 3% saja saat digunakan scrolling konten di aplikasi ini ya. Oh ya, di TikTok refresh rate-nya itu turun ke 60 Hz. Lalu Genshin Impact 30 menit, nah baterai berkurang 12% untuk setting lowest 60 fps. Ini masih bisa dikategorikan cukup baik. Lalu untuk charging gimana? Oke, dari 0 sampai 50% hanya butuh 13 menit saja. Lalu dari 0 sampai full memang belum sesuai dengan janjinya di 33 menit, tapi kita bisa dapat 38 menit. Ini tetap aja sudah bisa dikategorikan cepat sekali. Oke, untuk pengujian lainnya, Netflix sudah Widevine L1, sudah mendukung streaming Full HD, tapi memang belum support HDR di Netflix ya.
Untuk YouTube, video playbacknya sudah bisa mencapai 4K 60 dan sudah support HDR. Untuk touch delay, sama sekali tidak dirasakan touch delay saat kami menguji real drum. Mantap banget di situ. Haptic feedbacknya gimana? Ya, ngetik dengan smartphone ini terasa sangat nyaman karena haptic feedbacknya memang terasa kelas atas. Kemudian untuk WiFi sharing tentunya tersedia dan bisa diaktifkan langsung di bagian personal hotspot. Nah, untuk informasi harga, berhubung saat kami mereview ini kami belum tahu harga tepatnya, kalian bisa cek aja harga detailnya ada di dalam kolom deskripsi ya. Yang jelas harganya seharusnya memang pantas untuk kemampuannya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, video recording dari kamera selfie-nya hanya sampai 1080p 30 fps aja. Rasanya ini agak kurang untuk smartphone kelas premium, walaupun memang ada beberapa smartphone kelas premium yang seperti ini juga. Dan sayangnya kamera selfie-nya ini masih belum benar-benar bisa menawarkan kualitas kelas flagship. Yuk, Realme bisa ya, mungkin di-update jadi 1080p 60 atau paling nggak yang berikutnya lah ya. Kemudian perekaman video secara manual itu di mode movie ya, terbatas aspek rasionya, lebih lebar dari 16:9. Ini mungkin keren, tapi terkadang rasanya kurang pas untuk YouTube, terutama kalau ditonton dari tablet atau dari laptop. Untungnya resolusi perekamannya tinggi, jadi mau di crop tetap bisa dapat Full HD. Kemudian kamera yang kedua itu pakai sensor yang sama dengan kamera utama, sayangnya lensanya itu udah yang 150 derajat. Jadi untuk foto normal hasilnya agak susah bersaing dengan kamera utamanya. Kemudian dalam setting 150 derajat atau fish eye-nya itu sayangnya tidak bisa merekam video juga. Padahal harusnya keren tuh ya kalau bisa ya. Kemudian suhu bodinya bisa jadi cukup panas pada saat bermain game berat. Nah, kami sangat menyarankan penggunaan fan grip untuk membantu mengatasi masalah yang satu ini. Kami juga belum menjumpai adanya game yang bisa berjalan di atas 60 Hz di smartphone ini ya. Semoga ada update yang bisa memperbaiki ini. Kerjasama aja sih sebetulnya masalahnya nih ya. Lalu, tidak adanya slot micro SD, tapi 256GB harusnya cukup. Dan flagship rata-rata emang nggak punya slot micro SD. Langsung pakai internal storage yang gede aja. Lalu case bawaannya, kenapa masih dikomplain? Ya, udah syukur ada sebenarnya ya. Tapi ya kalau kita bisa komplain, kenapa sih warnanya harus abu-abu tua begitu? Ya kami sedikit berharap Realme pakai model yang transparan atau semi transparan biar keren. Lalu belum ada IP rating, tapi mungkin ini dilakukan untuk menekan harga tentunya ya. Dari sisi kelebihannya, desainnya keren, cantik dan keren, khususnya untuk yang Paperwhite. Ini keren banget ya. Smartphone ini pun tidak terlalu berat rasanya, terutama untuk versi putih ini, membuat pengoperasiannya itu terasa nyaman. RAM dan storage internal cukup besar, layar AMOLED dengan color gamut yang bisa dikatakan 100% DCI-P3, ini keren banget, tampilannya terasa keren banget khas AMOLED. Refresh rate-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan secara otomatis, kemudian daya tahan baterainya terbilang lumayan oke. Bukan yang luar biasa tapi terbilang udah lumayan oke ya, mengingat performance yang tinggi banget. Lalu yang patut diacungi jempol adalah paket penjualannya yang masih lengkap dengan chargernya. Dan chargernya pun ini kenceng. Hanya butuh waktu 30 menitan untuk ngisi dari kosong sampai full. Konektivitasnya juga lengkap dan modern sampai ke 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, dan NFC-nya juga lebih sensitif di sini ya. Lalu kameranya, tapi kamera utamanya itu keren banget ya. Lalu fitur kameranya ini terbilang banyak. Perekaman video juga udah bisa 4K 60 bahkan 8K 24 fps. Hasil foto dan videonya tergolong berkelas juga di sini meskipun masih berasa bahwa ini baru sesuai dengan kelas harganya aja. OS sudah langsung Android 12 dari awal dan fitur ekstranya berlimpah seperti stereo speaker yang berkualitas, heart rate monitor di fingerprint scanner, dan lain-lain. Banyak banget. Pertanyaannya, apakah ini layak disebut sebagai smartphone kelas flagship yang terjangkau? Bagi kami, kalau saja Realme menyematkan fitur IP67 atau IP53 aja, harusnya GT2 Pro ini punya daya tarik yang ekstra dan bahkan bisa dibilang kelas flagship titik. Tapi sebenarnya mengingat sedemikian banyak fiturnya, tanpa IP67 atau IP53 pun dia memang udah layak sih dibilang kelas flagship. Ya, untuk saat diluncurkannya ini GT2 Pro sudah jelas bisa dikategorikan sebagai flagship dengan segudang fitur ekstra dan SoC kelas teratas. Ini juga alasan kenapa sebelumnya Mi 10 kami kategorikan ke dalam flagship meskipun belum punya IP rating. Nah, secara keseluruhan GT2 Pro akan cocok untuk siapapun yang mencari smartphone
premium all-rounder kencang yang relatif terjangkau. RAM dan storage internalnya sudah cukup besar, membuatnya memadai sekali untuk penggunaan yang nyaman sampai beberapa tahun ke depan. Kalau saya sih sukanya sama fitur-fitur segudang dan performance serta desainnya yang keren banget. Memang kalau mau masuk dalam kelas flagship harus punya desain yang keren seperti ini sih. Saya Dedi Irfan, Jagat Ibu TV.